Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah masih bersama kami, saya Imam Riyadi, Slamet dan Mas Dobleh. Jadi teman-teman, mungkin kita jelaskan terlebih dahulu kenapa kita hanya bertiga, karena kita sudah putuskan atau Mbak Wongso sudah memutuskan alangkah baiknya kita dibagi dua kelompok, karena dua tempat yang berlawanan teman-teman, untuk mempercepat waktu menemui dua sosok yang disebutkan oleh anak buah atau santri dari Eyang Basuki untuk pergi ke Gunung Salak dan untuk pergi ke Alas Purwo. Sedangkan kami bertiga ditugaskan untuk pergi ke Gunung Salak, dan alhamdulillah kita sudah menginjakkan kaki di Gunung Salak, namun belum terlalu jauh dari pemukiman. Mungkin teman-teman juga mendengar suara ayam berkeluruk ya. Seolah-olah kita sudah pagi saja ya, padahal kita baru jam 7:30 teman-teman ya. Tapi alhamdulillah mungkin mereka menyambut kedatangan kita. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke Gunung Salak tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu. Namun itu sebelum kita berdoa, saya mau menyampaikan banyak sesuatu ke teman-teman. Salah satunya masalah kurban untuk Pakirun. Saya senang sekali kepada teman-teman yang sangat antusias sekali berniat untuk bersedekah bersama-sama, mengumpulkan sebagian rezekinya untuk membeli korban. Banyak sekali teman-teman yang WA ke saya, Mas Dobleh dan Mbak Wongso, sangat antusias sekali, dan sampai sekarang pun masih menanyakan nomor rekening. Jadi teman-teman, saya jawab secara kolektif bahwa sebaiknya teman-teman itu langsung menghubungi Mbak Wongso saja dan tanyakan ke Mbak Wongso nomor rekening Mbak Wongso. Jadi untuk yang terakhir kali jangan WA ke saya, jadi silakan untuk WA ke Mbak Wongso atau Mas Dobleh. Bukan apa-apa ya teman-teman, saya ingin fokus terlebih dahulu, bukan berarti saya tidak ingin di WA, tapi karena pelajaran kemarin saya jadi berhati-hati sekali masalah amanah. Takut saya lupa dengan apa yang teman-teman sampaikan, atau teman-teman yang sudah mentransfer ke saya lupa, takutnya begitu ya. Tapi kalau yang sudah terlanjur ya pasti insya Allah saya sudah sampaikan semua ke Mbak Wongso. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali atas kepedulian teman-teman semua. Nah, mungkin sebelum kita berangkat, kita mungkin ada tambahan dari Mas Dobleh atau Ki Slamet barangkali. Cukup. Nah, cukup ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita menginjakkan kaki lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita berdoa untuk keselamatan dan perlindungan agar kita bisa kembali dan sampai ke tujuan dengan selamat. Amin. Bismillah, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Bismillah, kita langkahkan kaki teman-teman ya. Bismillah. Sudah berkali-kali saya katakan, kami datang dari jauh ke tempat ini karena ada tugas untuk bertemu dengan salah satu sosok atau makhluk yang bertempat tinggal di sini. Dengan senang hati jika jenengan ingin berbicara secara langsung, kami malah senang. Baiklah, silahkan. Mana teh sa? Jangan tahu nggak? Iya teh. Lain tempat nu ulin atuh. Iya teh tempat bahaya pisan. Tong ka dieu atuh, Jang. Mohon maaf saudaraku, saya hanya sedikit sekali tahu bahasa Sunda. Oh, teu ngartos sa? Ya, kurang banyak tahu. Mungkin sebaiknya kalau sampean bisa berbahasa Indonesia,
bahkan bisa berbahasa Jawa, pakailah dua bahasa itu. Jangan memakai bahasa Sunda. Kumaha ieu teh? Si maneh teh lain lain pribumi di dia teh. Betul sekali. Betul sekali saudaraku. Pantasnya Kalau maneh saya tahu. maneh. Ya, Nah, itu saja yang saya tahu maneh itu. Tapi yang lainnya saya tidak tahu. Mohon maaf saudaraku. nya Mungkin lebih baik kita memperkenalkan diri. Saya namanya Imam. Oh, imamnya. Ya. Dan ini Si Akang teh saha atuh? Saya Robi. Oh, Robinya. ya. Iya. Saha namina? Nah, maka dari itu saya bertanya karena Nya ieu raga sing abdi. Oh iya iya. Selamat. Ini selamat. Oh, nya slamet. Kalau sampai Abdi teh Dadang. Dadang. Ya. Oh iya. Dadang atuh. Ya memang Dadang itu kebanyakan nama dari suku Sunda. Kembali lagi ke obrolan kita sebelumnya. Mangga atuh. Apa yang jenengan tanyakan kepada kami tentang tujuan kami ke tempat ini, yaitu bertemu dengan sosok yang bernama siapa Mas Imam? Syekh Adnan. Syekh Adnan. Kang Dadang. Boleh saya memanggil sampean Kang Dadang? Ya, mangga atuh. Biar lebih akrab ya. Tenan naon atuh. Baru Mangga. selesai baru kita kenal. Heeh. Nih, Kang Dadang. Nya Saya datang jauh-jauh dari Jawa Tengah. Jawa Tengahnya. Pantas. Datang ke sini untuk mencari sosok yang bernama Syekh Adnan. Si Adnan naminanya. Betul. Subhanallah. Apakah sampean pernah mendengar nama itu atau bahkan mengenali sosok itu? Namun kenal persis sih ente si abdi teh. Tapi mendengar si abdi teh mendengar bahwa si beliau eta subhanallah eta mah halus suci. Mohon maaf nih sekali Siap, Kang Teh. Dadang. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia saja biar saya bisa mengerti. Kan saya sudah katakan saya hanya tahu maneh saja, yang lain saya nggak tahu. Si abdi teh kurang lancar bahasa Indonesia kumaha tuh. Ya sebisa jenengan. Oh nya kitunya. Iya, Iya. iya, nyak. Ah, Nyak. si eta beliau Syekh Adnan ya. Ya, betul sekali. Subhanallah. Beliau teh jarang ditemui orang-orang biasa. Berarti si maneh-maneh teh orang suci ya. Namun kepanggih kali sehat nanti. Subhanallah. Berarti mawa tujuan saya atuh. Begini, Kang Dadang. bawa. Saya mengerti maksud jenengan berbicara. Yang jenengan herankan kenapa saya mau bertemu dengan Syekh Adnan. Ya, Dan jenengan melihat kita apakah orang-orang suci? Ya tentu saja tidak, Kang Adnan. Kang Adnan, Kang Dadang. ya. Saya juga belum mengenali siapa itu Syekh Adnan. Hanya saja saya mempunyai tujuan ke sini untuk bertemu dengan beliau. Ya alhamdulillah berarti si maneh-maneh bertiga teh mawa tujuan suci, mawa tujuan saya. Si abdi teh kurang paham persis, namun beliau si Adnan. Tapi abdi pernah mendengar. Ya seperti itu. Memangnya Kang Dadang bertempat tinggal atau bersemayam di tempat ini sudah lama? Nges lila tuh nges lama, lami pisan. Nggak lama berarti sudah lama Sudah maksudnya. lama, sudah lama. Tapi pisan. kenapa jenengan tidak mengenal Syekh Adnan di sini? Ya karena ya abdi teh sadar diri atuh. Abdi teh kotor. Itu saya sifatnya. Kalau jenengan merasa kotor, tidak boleh tidak boleh mengenal Syekh Adnan gitu Ya. maksudnya. Sadar diri atuh si abdi teh ente boga ilmu sing tinggi, harus mawa tujuan saya. Si abdi teh
jelma biasa tuh di dia. Tapi kadang tahu di mana tempat beliau berada. Kalau tempatnya saya kurang paham, si Abi teh kurang paham persis. Tapi arahnya ke sebelah sana. Ke arah sana tuh sebelah mana ya? Ya, Ke timur, barat, ke barat ke atau barat berarti ya, sebelah sana. barat terus sampai ke ujung. Kalau latar belakang dari Syekh Adnan jenengan tahu, sampean tahu? Subhanallah, saya nanti terkenal. Kalau terkenal kenapa jenengan tidak tahu persis? Tapi kan si Abi udah kepanggih secara tatap mata. Hanya dengar namanya saja. Tapi Beliau jenengan teh terkenal. yakin Ya, kalau kalau Senat Adnan eta pas atuh. Mawa tujuan apa sih mana? ya mau bertemu dengan beliau. Jika diizinkan, boleh tahu si Akang. Dikasih tahu nggak ya Mas Toples? Ya nggak apa dikasih tahu aja. Ya saya mau ngasih tahu ini karena sampean ini sepertinya sosok yang baik. Yang sebenarnya kedatangan kami di Gunung Salak ini itu mau bertemu dengan beliau yang bernama Syekh Adnan. Si Adnannya. Ada keperluan yang sangat penting. Tentu saja kami ingin menemui beliau, ingin meminta kunci. Oh, subhanallah. Itu restunya. Ya betul sekali. Cocok. Karena kami baru saja mendapatkan sebuah pusaka yang bernama Pusaka Sajaro Raja. Subhanallah. Syarat untuk menyempurnakan pusaka beliau, kami harus menemui Syekh Adnan. Si Adnan. Pantas. Memang si Adnan teh terkenal gitu. Banyak dari penjuru yang berbondong-bondong ingin kepanggih, ingin bertemu, tetapi tidak bisa bertemu. Hanya orang-orang suci, hanya yang membawa niat suci yang bisa bertemu dengan beliau. Nah, saya yakin si Akang bertiga teh mawa niat suci, niat baik. Insya Allah. Pasti beliau teh mau bertemu, bahkan Berarti memberi doa. Syekh Adnan sosoknya pilih-pilih dong Kang Dadang. Ya tidak seperti itu juga, tetapi kan susah untuk ditemui. Intinya si beliau itu, Syekh Adnan, hanya yang punya kepentingan yang betul-betul suci, betul-betul membawa dampak yang sangat bagus untuk kemaslahatan umat. Seperti itu. Iya. Karena Syekh Adnan teh boga pondok pesantren nu ageng pisan. Puluhan ribu eta santrina. Subhanallah. Kang Kang Dadang Dadang. nggak ini ngapain jadi santrinya? Saya teh minta barokahnya aja dari Syekh Adnan. Kang Dadang. Ya, Jenengan kan walaupun mungkin tidak terlalu mengenal lebih dekat tentang Syekh Adnan, ya. menurut jenengan beliau Syekh Adnan itu kan makhluk yang suci, Ya, makhluk yang betul. benar-benar memiliki nama besar di tempat ini. Dan biasanya sosok-sosok seperti beliau itu sangat sulit ditemui. Jenengan menunjukkan arah ke sana, kita nanti apakah menemukan tanda-tanda, ataukah mungkin bisa bertemu langsung, atau mungkin kita harus bertemu siapanya dulu, Ya. atau mungkin jenengan bisa menunjukkan kita harus bertemu siapa, dan di sana nanti kita akan diberi petunjuk ya, petunjuk yang benar-benar tepat tentang Syekh Adnan. Setahu abdi tehnya, Kang, di balik bukit ieu aya nu muridnya Muridnya Syekh Adnan. Beliau teh bukan murid,
di balik bukit iya. Berarti Coba. perjalanan masih jauh. Oh, jauh titik ini. atuh. Apalagi di tempat ini teh, masya Allah. Si Akang pasti tahu lah. Bahaya di dia teh. Kalau saya sendiri sih baru pertama kali ke tempat ini, jadi tidak kurang tahu seluk-beluk di Gunung Salak ini. Mungkin Mas Doble pernah ya datang ke tempat ini. Kayaknya sih dulu pernah, tapi tidak sampai terlalu dalam. Ya, soalnya tempat itu teh bahaya. Tapi si Akang yakin si Akang bertiga teh sanggup bisa bawa diri atuh. Ya, kami Insya Allah. sudah datang jauh-jauh Ya. tentu dengan niat ingin bertemu beliau. Ya, Yang kami harus Allah berhasil bertemu. si Akang teh beda lain manusia di sini lain. Si Beda Akang teh, gimana maksudnya? aulanya percaya. Ya, ada lampu, ya tadi kena cahaya. Lain cahaya eta lain cahaya hati. Oh, Kang Dadang, Ya, Kang. jenengan tadi menunjukkan di balik Di bukit balik bukit. ada murid Syekh Adnan. Ya. Apakah jenengan tahu Oh, nama dari? namina nya. Ya, benar. Si Abdi teh kurang ngertos naminanya. Sangat terus Abdi teh di balik bukit iya aya nu pasantren tapi alit. Nah, Beliau, eta salah satu murid dari Syekh Adnan. beliau yang mengurus. Ya, tapi pesantrennya alit, kecil. Tidak berarti sebesar maksudnya Syekh cabangnya Adnan. kali. Tadi kan tadi sampean bilang kalau dia mempunyai pesantren yang Besar. besar. Ya. Kalau Dan Syekh muridnya Adnan, memiliki pesantren juga. ya, tapi yang alit. Ya, ya, ya. Mangga tuh, namun buka kepentingan suci teh si Abi takut iya ngaganggu. Oh tidak, sama sekali tidak. Bisa. Kami mengajak jenengan berbincang-bincang kan salah satunya ini. Kan setidaknya saya mendapat petunjuk arah di mana keberadaan Syekh Adnan. Walaupun sampean tidak begitu mengenal beliau, tapi mendengar nama beliau dan menunjukkan bahwa beliau juga mempunyai pesantren. Yaitu sangat menguntungkan kami. Ya, Ya sudah, kalau begitu Kang Dadang, terima kasih atas petunjuknya. Mungkin saya langsung akan melanjutkan perjalanan ini. hati-hati Terima ya. kasih banyak Kang Dadang. Sami-sami atuh. Si Abdi teh hampura pisannya. Ya, Sama-sama. Ganggu. Si Abdi teh pamit. Monggo monggo. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di atas ini. Mas, lumayan kita mendapatkan. Udah situ aja. Nggak apa-apa, Mas. Selamat. Saya nggak enak di atas. Nggak apa-apa. Enak. Ya, alhamdulillah teman-teman, setidaknya kita mendapatkan petunjuk arah yang tepat ya dari sosok yang mengaku bernama Dadang, tapi saya manggilnya Kang Dadang, biar enak aja. Kalau Mbah Dadang tuh nggak enak banget dipanggil Mbah Dadang. Ini sosok baik, walaupun tidak banyak tahu soal selak-beluk di tempat ini, ya setidaknya kita mendapatkan petunjuk arah. Alhamdulillah. Kita diberitahukan untuk berjalan ke arah barat. Di balik bukit itu ada pondok pesantren kecil. Alit kan kecil Mas, boleh? Iya betul. Kecil yang diasuh oleh salah satu santri dari Syekh Dadang. Ya mungkin kita Syekh Adnan. Jadi mungkin kita akan melaju ke arah yang ditunjukkan oleh Kang Dadang. Iya. Ya, insya Allah bisa bertemu dengan salah satu santrinya, dan pastinya ya ketika kita bertemu dengan mereka santrinya, pasti mereka akan mengarahkan tempat yang lebih tepat lagi keberadaan Syekh Adnan. Iya. Ya sudah, kita lanjut Mas Doble. Bismillah. Allahu Akbar. Siapapun panjenengan, keluarlah, tampakkan wujudmu. Akhla wala quwata illa billah. Tampakkan saja wujudmu. Tampakkan. Biar kita lebih enak untuk berbicara. Ya, benar. Jangan main serang. La haula wala quwata illa billah. Tampakkan atau saya paksa untuk kau keluar.
tampakkan wujudmu. Mari kita berbicara dengan baik-baik. Saya rasa kau percuma saja tidak menampakkan diri, tapi menyerang kita. Dan kau bisa melihat Allah. seranganmu semuanya mentah dan sama sekali tidak mengenai kami. Kami tidak Jika- akan lari. Ya, jika kau malu, maka tampakkan saja diri. Kita bisa berbicara baik-baik. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita paksa saja Mas Tobleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu keberadaan dia di mana Mas Tobleh. Jangan pun pasti tahu. Saya akan lempar saja nih dengan bedogol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sosoknya di sana ya teman-teman ya. Yes. Hebat juga kau manusia. Seranganku seperti tidak ada artinya bagimu. Sebenarnya maumu itu apa, makhluk? Kau menanyakan apa mauku. Ya, Tentu saja mauku adalah agar kau tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. kenapa? Kenapa kau menghalangi kami agar tidak melanjutkan perjalanan? Saya sudah tahu apa maksud dari perjalanan kalian semua. Katakan jika kau tahu. Kau ingin menemui salah satu makhluk yang terkenal di tempat ini. Dan kau ingin meminta restu darinya. Ya, Bukan begitu manusia. apakah ada kesalahan jika kami menuju ke tempat ini dan meminta restu dari makhluk yang sangat mulia itu? Tentu manusia. Kesalahan yang sangat besar. Karena kau ingin meminta restu darinya. Restu di mana kau ingin meminta kunci dari pusaka yang kau sebut Sajaronaja. Kau tahu juga tentang pusaka Sajaronaja. Kau juga pasti tahu kenapa kau katakan tadi ingin meminta restu, meminta kunci. Dan mungkin saya katakan saja, karena kau sudah tahu tujuan kami ke sini untuk bertemu dengan beliau, yaitu untuk menyempurnakan pusaka yang sudah kami dapatkan, yaitu pusaka Sajaronaja. Terus yang saya tanyakan, kenapa kau menghalangi kami untuk menyempurnakan pusaka Sajaronaja? Kau mengeluarkan pertanyaan yang bodoh seolah-olah kau tidak tahu apa tujuanmu sendiri, manusia. Kedatanganku untuk menghalangimu agar kau tidak sampai kepadanya. Jangan merasa tidak tahu apa-apa manusia. Ya, maksud saya, kenapa? Apakah kau takut jika pusaka Sajaronaja itu benar-benar nantinya akan sempurna? Saya tidak takut kepada siapapun, termasuk kalian. Jika kau tidak takut, kenapa kau menghalangi kami? Jika memang tidak ada efek dari sempurnanya pusaka Sajaronaja, kau tidak akan melakukan hal seperti ini, menghalangi perjalanan kami. Kata-katamu betul. Tetapi intinya kau tidak akan bisa melangkahkan kakimu untuk menemui Adnan. Kau manusia, apa kau tidak menyadari kau sebagai budak-budak kebaikan? Apa keistimewaannya dan apa keuntungan bagimu ini semua? Subhanallah. Kami semua melakukan ini
karena tugas, dan kami dengan senang hati melaksanakan tugas ini karena untuk membantu sesama umat manusia. Jangan menjadi manusia munafik, manusia. Saya tahu kata-kata yang keluar dari mulutmu tidak sesuai dengan isi hatimu, manusia. Kau terbebani dengan semua ini. Kau merasa berat melakukan semua ini. Ya, kau benar. Tapi yang saya rasakan berat itu adalah ketika kami merasa tidak pantas untuk mengemban tugas yang benar-benar sangat mulia ini. Kuakui, kau sudah menjadi manusia yang sangat berpengalaman dalam masalah ini. Tentu akan tidak mudah bagiku untuk menghalangi dan menghasut manusia sepertimu. Akan tetapi manusia, tugas satu-satunya yang diberikan oleh Tuanku untuk menghalangi perjalanan kalian. Walaupun nyawaku menjadi taruhannya, titah dari Tuanku adalah suatu kehormatan bagiku. Luar biasa. Luar biasa pengorbananmu, Mang. Dan perlu kau tahu, kau ini makhluk yang bodoh, hanya diperalat oleh Tuhan. Kau berkata itu seolah-olah kau tidak menyadari bahwa kau sendiri adalah manusia yang paling bodoh. Keuntungan apa yang kau dapatkan dari pusaka Sajaro Najah, manusia? Keuntungan kami. Bukankah kau tidak ada hak sedikit pun untuk mendapatkan pusaka Sajaro Najah? Ya. Kau mendapatkan pusaka Sajaro Najah untuk orang lain, bukan untuk dirimu. Bukankah itu suatu hal yang sangat bodoh? Justru itu kebanggaan untuk kita, untuk kami, karena kami masih bermanfaat untuk banyak orang, untuk banyak umat. Kita juga melakukannya tuntas. Memang susah kalau berbicara dengan orang-orang munafik sepertinya, yang haus dengan pujian dan haus dengan kesombongan. Kau berniat mendapatkan semua ini hanya ingin dipuji dari manusia-manusia lainnya, bukan? Tidak. Kami benar-benar tulus dan tidak mengharapkan imbalan ataukah mungkin pujian-pujian dari raut wajahmu tidak nampak sedikit pun ketulusan dan keikhlasan manusia. Kau pulanglah agar kau tidak sia-sia dalam melangkah, manusia. Banyak kesenangan-kesenangan tanpa harus kau merasa lelah, tanpa kau harus jauh-jauh ke tempat ini hanya untuk menemui makhluk yang belum jelas dan makhluk yang belum kau kenal. Kami sudah sampai di tempat ini, kau menyuruh kami untuk kembali. Dan kau mengatakan makhluk yang kami tuju adalah makhluk yang tidak jelas. Kami bisa sampai di tempat ini dan tentunya kami sudah mengetahui siapa sosok yang kami tuju. Jadi apapun halangannya, apapun yang kau katakan, entah itu mau mengancam kami seperti apa, kami tidak akan pernah mundur. Kau cukup tangguh, manusia. Tapi saya melihat hatimu sudah merasa bosan melakukan semua ini. Maka dari itu, kutawarkan sebuah penawaran, manusia. Apa yang ingin tanpa kelelahan, tanpa beban, dan tanpa kau harus mengeluarkan tenaga, tanpa kau harus menggunakan pikiranmu, saya akan membuat kau senang, manusia. Kesenangan apa yang kau tawarkan? Bukankah kau manusia yang penuh dengan hawa nafsu? Benar. Ikutlah denganku, manusia. Kebahagiaan akan menyelimuti diri kalian. Kau mau menawarkan kami harta, emas, wanita, seperti itu. Kesenangan dunia. Bukankah
Itu tujuan manusia untuk hidup. Ya, namun kau harus tahu juga. Kau mungkin tidak menginginkan harta, dan kau pun mungkin tidak menginginkan sebuah tahta. Tapi saya akan tawarkan keniscayaan manusia. Keniscayaan dari tujuan sebenarnya kau hidup di dunia ini. Kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya manusia. Kau menginginkan wanita yang secantik apa? Kau katakan saja, saya akan mewujudkan itu manusia. Sudah saya duga kau akan mengatakan hal itu. Ya, karena aku lihat godaan yang maha dahsyat akan menelanmu. Semoga. Jangan berpura-pura manusia. Jangan berpura-pura. Jangan berpura-pura manusia. Dan jangan menjadi orang yang munafik. Ya, siapapun manusia, jika digoda dengan hal-hal seperti itu, wanita, harta, ataukah mungkin tahta, kemungkinan besar akan terlena dan mereka akan lupa akan kehidupan selanjutnya di akhirat nanti. Mereka hanya akan memikirkan kehidupan, kesenangan di dunia ini tanpa memikirkan resikonya nanti. Omong kosong manusia. Manusia, Kenapa? saya akan memperlihatkan bidadari-bidadari yang bisa kapanpun kau sentuh manusia. Maukah kau ikut denganku? Tidak. Manusia bodoh. Makhluk, apakah kau sudah cukup? Apapun yang kau katakan, kami tidak akan tergoda. Dan apapun yang kau katakan tidak membuat diriku ingin pergi dari tempat ini. Jika kau tidak ingin pergi dari Sebelum tempat kau ini, silakan saja. kembali Kami ke tidak tempat akan pernah asalmu kembali. manusia. Mungkin saya tidak akan menyerangmu manusia. Buat apa saya membuang-buang tenaga? Lihatlah manusia. Lihatlah manusia, keistimewaan di dunia ini. Saya akan mewujudkan bidadari-bidadari yang langsung turun dari surga untuk bisa kau nikmati tanpa harus kau lelah, tanpa kau harus mengeluarkan beban-bebanmu. Lihatlah manusia, kutunjukkan bidadari-bidadari yang bisa kau setubuhi dan kau nikmati sepuasmu manusia. Lihatlah manusia. Allah. Ya Allah. Apa kau tidak menginginkannya manusia? Sama sekali tidak. Mungkin hatimu menolak, tapi matamu tidak berkedip satu detik pun manusia. Kau jangan membodohiku. Kau jika kau ingin menginginkannya, bawalah. Kau wujudkan lagi saja yang lebih parah dari itu. Insya Allah kami tidak akan pernah tergoda sedikit pun. Kuakui, kau bukan manusia sembarangan seperti manusia yang lainnya yang mudah tergoda dengan kecantikan dan tubuh yang sangat indah itu. Apakah kau tidak ingin menikmatinya sedikit saja manusia? Tidak. Tidak sama sekali. Baiklah manusia, mungkin ini tidak sanggup untuk menggodamu, tetapi tidak semudah itu kau melewati tempat ini manusia. Terserah dirimu. Yang jelas kami tidak akan pernah mundur. Jika kau ingin tetap berada di tempat ini, kau keluar dari harga sahabatku. Jika kau tidak mau keluar, kau rasakan betapa rasa sakitnya. silahkan. Allah hebat.
Astagfirullah. Maaf. Allah. Ya. Kamu pasti mengeluarkan sosok ini tenaganya Enggak, Mas. Itu terlalu besar, Mas Tobleh. Iya. karena makhluk ini ngeyel ya, Mas ya. Iya benar. Ya Allah, akan mencelaki kami. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, mungkin kita cari tempat untuk Iya. beristirahat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mohon maaf saudaraku, apakah panjenengan salah satu santri dari Syekh Adnan? Alhamdulillah. Kalau begitu, izinkan kami berbicara dengan panjenengan. Alhamdulillah. Kalau begitu, alangkah baiknya jenengan masuk ke dalam raga salah satu dari kami agar kita bisa berbicara lebih banyak lagi. Silakan. Alhamdulillah. Selamat. Saya memang tahu kau datang dari jauh. Kau tadi menanyakan diriku, apakah benar aku adalah santri dari Tuan Guru Syekh Adnan? Ya, betul sekali saudaraku. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Ya. Saya adalah Imam dan saudara saya yang di belakang adalah Selamat, dan raga yang sedang panjenengan pakai adalah Mas Rofi. Lalu bolehkah saya tahu siapa nama panjenengan? Saya biasa dipanggil Rasmita. Rasmita. Ya. Lalu apakah kedudukanmu hanya sebagai santri saja? Ya, saya salah satu santri dari Syekh Adnan untuk mengurus pesantren yang berada di sana yang kau lihat itu. Berarti selain santri, panjenengan adalah sebagai pengurus. Benar. Mungkin lebih baik saya memanggil jenengan sebagai Ustadz saja. Ustadz Rasmita. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz, kau telah menyambut panjenengan mau menyambut kedatangan kami. Sekarang katakan apa tujuanmu sehingga ingin bertemu dengan Tuan Guru? Ya, tentu saja saya bertujuan untuk menemui guru panjenengan Syekh Adnan. Ada suatu yang harus saya sampaikan kepada beliau. Banyak sekali makhluk-makhluk atau manusia-manusia mengatakan hal yang sama seperti yang kau katakan itu. Berarti banyak juga manusia yang sudah ke tempat ini dan ingin berjumpa dengan beliau. Benar. Jadi katakan yang sebenarnya. Jangan sampai kau mengotori tempat ini dan membuat gaduh atau membuat resah dan mungkin mengecewakan Tuan Guru. Ya, saya memaklumi kekhawatiran jenengan karena kedudukan jenengan adalah sebagai pengurus tentu akan menjaga nama baik beliau. Ya. Saudaraku Ustadz Rasmita, kedatanganku tentu dengan niat yang sangat baik ingin bertemu beliau. Langsung saja mungkin saya akan menyampaikan atau memberitahu sebenarnya apa tujuan kami. Saya datang dari jauh-jauh untuk menemui beliau, ingin meminta restu atau meminta kunci agar pusaka Sajaroh Najah bisa disempurnakan. Itulah tujuan kami, saudaraku. Kau mengatakan dengan mudah, dengan lantang, bertemu dengan Tuan Guru, ingin bertemu beliau, meminta kunci, meminta restu.
Dan yang kedua, kau mengatakan pusaka Sajaronaja. Dan kau ingin menyempurnakan melalui restu dari Tuan Guru. Kau ini siapa manusia? Mohon maaf sekali kalau nada bicaraku membuat dirimu menganggap saya lancang. Saya akan turunkan nada saya, Ustadz Rasmita. Saya mendapatkan pusaka itu tentu dengan izin Allah. Dan ketika saya mendapatkan pusaka Sajaronaja itu tentu juga diberi petunjuk untuk mendatangi beliau, Syekh Adnan, dari sang pemilik atau sang penjaga Sajaronaja, yaitu makhluk soleh. Ya, katakan sesuatu yang membuat aku percaya kau datang dari jauh karena ada sesuatu yang penting, bertemu dengan Tuan Guru. Jangan kau katakan seperti kalimat yang tadi. Tidak ada tujuan lain, saudaraku, selain itu. Saya sudah berkata dengan sejujur-jujurnya bahwa apa tujuan itu, ya itulah yang sebenarnya. Tidak ada kebohongan sekecil pun, saudaraku. Kata-katamu tidak mudah untuk aku percayai. Ya, saya memaklumi itu. Dan sebelum kalian melangkah lebih jauh, mungkin saya tidak akan pernah izinkan untuk bertemu dengan Tuan Guru. Sebelum aku mempercayai kalian, kalian benar-benar berniat baik, berniat tulus untuk bertemu beliau. Ya. Baiklah, Ustadz Rasmita. Tentu saja keinginan kami untuk bertemu beliaulah sangat besar. Karena memang satu-satunya tujuan itu. Begini saja, jika kau berkenan, mungkin ini cara yang lancang. Karena saya menyuruh dirimu. Mungkin agar lebih jelasnya saja, dirimu datangi Syekh Adnan atau gurumu dan sampaikan salam dari Syekh Abdul Fattah. Apa? Syekh Abdul Fattah? Ya. Apakah sebelum kedatanganmu di sini, kau sudah mendatangi beliau? Tentu belum, tetapi saudara-saudara kami sedang juga berusaha menemui beliau. Setidaknya nama itu bisa dikenali oleh jenengan atau gurumu, agar jenengan lebih percaya atas kedatangan kami, atas kejujuran kami, atas ketujuan kami yang sebenarnya. Karena tidak ada alasan lain selain itu. Baik manusia, kau sudah mengatakan atau menyebut nama Syekh Abdul Fattah. Saya sangat mengenal beliau. Baiklah, saya percaya dan saya tidak mau mengambil resiko untuk berhadapan langsung dengan Tuan Guru, dan saya akan mengizinkan kalian. Namun, tentunya kau sudah tahu, sebelum kau berdiri di tempat ini, kau pasti sudah sedikitnya mengenal siapa Tuan Guruku itu. Ya, saudaraku, saya hanya mengenal nama saja. Baiklah. Belum mengenal lebih banyak dari beliau. Jadi, sebaiknya sebelum kau bertemu langsung dengan Tuan Guru, sucikan dirimu. Ya, tentu saja saya akan lakukan itu jika memang harus dilakukan oleh kami. Tapi apakah saya boleh bertanya? Silakan. Apakah itu syarat yang harus kami lakukan
apakah itu permintaan langsung dari beliau, Syekh Adnan? Tentu saja tidak. Namun, sebagai makhluk atau kalian sebagai manusia, apakah pantas jika bertemu dengan Tuan Guru, sosok seperti beliau ditemui dengan keadaan kotor? Iya, betul juga. Maka akan lebih baik sucikan diri kalian. Jika kalian tidak mampu atau tidak ada waktu untuk berpuasa, minimal sucikan dirimu, manusia. Ya, baiklah Ustaz Rasmita. Saya akan lakukan itu dan saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Silakan. Kalau jenengan berkenan untuk menjawabnya, ya saya bersyukur. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Begini Ustadz, sebelum saya ke sini, saya juga diberi petunjuk oleh beberapa makhluk yang ada di bawah sana, bahwa ternyata ini benar atau tidaknya saya tidak tahu. Apakah Syekh Adnan itu mau menerima kalau ada kepentingan saja, atau hanya orang-orang yang suci saja yang beliau terima? Karena kabar dari sosok sebelumnya seperti itu. Apakah kami tidak pantas untuk menemui beliau? Maksudmu adalah beliau hanya mau bertemu atau menemui makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang mungkin dianggap penting oleh beliau. Iya. Itu tidak benar. Perlu kau ketahui, manusia jahat, manusia kotor pun, jika berniat untuk bertemu dengan beliau dalam perjalanan, mungkin dia sangat lama untuk bertemu dengan beliau. Namun dalam perjalanan itu, mereka terus diuji, mereka terus dihalang-halangi, dan pada akhirnya mereka sadar mereka akan bertemu siapa. Jadi cara itulah yang sebenarnya dipakai oleh Tuan Guru untuk merubah manusia jahat itu menjadi lebih baik. Iya. Pada waktu yang tepat, manusia itu ketika sudah berhadapan langsung dengan beliau, mereka sudah dalam keadaan baik, sudah ada niatan yang benar-benar baik dan tulus. Iya. Ya, saya memahami apakah perkataan jenengan. Berarti secara tidak langsung mereka yang berniat jahat terdidik dengan ujian-ujian yang disediakan. Baiklah. Tepat sekali. Alhamdulillah, terima kasih sekali Ustadz. Siapa ya? Rasmiti. Ya, mohon maaf. Ya mungkin untuk sekarang ini berarti saya diizinkan oleh panjenengan untuk melangkahkan kaki untuk menuju pondok pesantren yang langsung diasuh oleh Syekh Adnan. Benar. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku. Satu hal yang perlu kalian ketahui. Kau mungkin berpikir setelah bertemu denganku, kau sudah tidak jauh lagi akan menempuh perjalanan untuk bertemu dengan beliau. Itu salah. Kau masih memerlukan waktu. Waktu yang mungkin tidak sebentar untuk bertemu beliau. Iya. Jadi sekarang lanjutkan perjalananmu, manusia. Ya, terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah bertemu dengan salah satu santri sekaligus pengurus pondok pesantren. Ya, alhamdulillah kita mendapat petunjuk yang terang lagi. Tapi perjalanan cukup jauh katanya. Nah, alhamdulillah kita disambut gerimis ya, mungkin ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Ya, mungkin kita cari tempat teduh ya teman-teman ya. Ayo lanjut.